dari pernyataan Presiden Jokowi tadi yang mana terkait distribusi yang terintegrasi dengan smart system. Kalau menurut Anda dijabarkan secara detailnya seperti apa sih secara teknisnya distribusi terintegrasi ini Pak Bayu? Itu yang sedang diusahakan oleh Perumbulok dengan proses transformasi yang sekarang sedang berjalan. Ya, kami mengarah sekarang menjadi perusahaan rantai pasok pangan. Betul-betul sebagai rantai pasok pangan yang terpercaya. Apa artinya rantai pasok pangan itu? Pertama, kita kembangkan sistem pengadaan dari pangannya sendiri. Ini ada beberapa program, nanti saya bisa jelaskan. Yang kedua, kita kembangkan sistem pengelolaan cadangan atau pengelolaan stok yang lebih baik dan lebih efisien. Kemudian nanti di ujung hilirnya, untuk melayani konsumen, kita berusaha mengembangkan bukan hanya pada level grosir atau distributor, juga bekerja sama dengan retailer, dengan pengecer. Sedemikian sehingga rantai pasok pangan mulai dari produsen di tingkat petani hingga ke konsumen di rumah tangga itu bisa betul-betul terintegrasi yang tadi dikatakan sebagai bagian dari distribusi yang terintegrasi itu. Ini yang sedang kita bangun sama-sama. Memang mungkin baru beras sebagai basis komoditasnya, tapi paling tidak seluruh sistem itu sudah mulai kita kembangkan secara lebih sistematis dan betul-betul lebih terintegrasi. Oke, baik. Dengan sistem ini tentunya sistemnya sudah jadikah atau sedang digarap Pak Bayu? Dan kiranya apakah akan berdampak juga pada harga beras yang nantinya bisa semakin lebih murah? Indonesia itu besar, ya, penduduk kita banyak, sehingga kalau dibilang sudah, tapi belum seluruhnya. Jadi kita memilih untuk membangun suatu sistem yang dalam volume mungkin masih relatif kecil. Misalnya contohnya Bulog sekarang harus mengelola sekitar 4,5 juta ton beras, ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang sudah terintegrasi murni, betul-betul dalam satu integrasi, mungkin belum seluruhnya. Ya. Jadi di pengadaan kita punya program namanya Mitra Tani. Ini Bulog bekerja sama dengan petani langsung. Kita dampingi mereka, kita ketahui apa masalahnya, kita bantu yang bisa kita bantu, kita hubungkan dengan lembaga-lembaga lain yang bisa membantu petani. Sedemikian sehingga kemudian kita bisa mendapatkan produk dengan produktivitas yang lebih baik. Dan yang kedua, ini yang penting, kita bisa mendapatkan real cost, biaya yang sebenarnya dihadapi oleh petani berapa, gitu. Karena pada waktu kita akan menetapkan harga, tentunya harus fair, juga harus memberi insentif pada petani. Dan oleh sebab itu, kita harus mengetahui secara pasti berapa biaya produksi mereka. Kemudian di samping itu, Bulog melakukan mitra penggilingan. Ini di Indonesia ada 160.000 penggilingan kecil. Dan sebenarnya ini sudah agak terlalu banyak jumlahnya karena kapasitasnya lebih besar daripada produksi nasional kita. Tapi kita akan bermitra dengan mereka, baik yang penggilingan yang sudah modern maupun penggilingan yang masih sangat sederhana, yang produknya masih belum sesuai dengan pasar. Tapi Bulog tetap akan membeli mereka dan akan melakukan pengadaan dan kita olah ulang baru kita untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar. Di samping itu kita juga melakukan pengadaan dari berbagai sumber, termasuk sumber-sumber di luar negeri. Karena kita harus mengamankan stok kita pada saat seperti tahun ini produksi tidak sebaik yang kita bayangkan. Setelah itu kita masukkan itu dalam gudang dan Anda harus bayangkan bahwa gudang di Bulog itu ada 1.600 di seluruh Indonesia. Sampai ke tempat-tempat pelosok-pelosok yang kalau dilihat dari visibility bisnisnya itu nggak visible. Tapi masyarakat kita butuh gitu. Wamena misalnya atau Sangir Talaut di ujung Sulawesi Utara dan banyak daerah-daerah yang nggak ada bisnisnya sebenarnya. Tapi ya sebagai alat pemerintah kita harus hadir di sana, harus menyiapkan stok demi untuk masyarakat kita yang ada di sana. Jadi jumlah stok itu harus disebar secara cerdas ya, di gudang-gudang itu. Kemudian setelah itu sekarang kita punya penguatan program untuk menguatkan retail kita.
Kita tahu kalau di retail pada level konsumen di pemukiman, di daerah-daerah penduduk, itu ada 2 perusahaan besar yang dengan jumlah retail yang ribuan jumlahnya. Nah, Bulog akan hadir sebagai alternatif sekaligus penyeimbang dengan rumah pangan kita namanya, RPK. Ini adalah warung-warung sebenarnya. Ini warung-warung warga di jalan-jalan, di gang-gang, di pemukiman-pemukiman. Tapi kita berdayakan mereka dengan pasokan produk. Sedemikian sehingga mereka juga bisa melayani masyarakat. Nah, kalau rantai pasok ini sudah bisa betul-betul berjalan, ya, memang sebagian prosesnya masih kita bangun. Aplikasi digitalisasinya masih belum sempurna, masih terus kita bangun. Tapi kalau ini kita bisa kembangkan dalam beberapa waktu ke depan, ini mudah-mudahan akan membuat jaringan distribusi terintegrasi seperti yang tadi dikatakan Bapak Presiden, ya, dengan menggunakan smart technology, aplikasi yang cerdas, itu akan bisa terbentuk. Oke, targetnya kapan Pak Bayu kalau ada sebutkan demikian? Proses transformasi kita dalam rencana jangka panjang Bulog akan berlangsung 5 tahun. Ya, karena ini investasi yang besar dan skala yang luas. Bulog adalah perusahaan yang sudah berusia 57 tahun usianya. Ini sebenarnya bukan generasi Z Bulog ini termasuk yang baby boomer. Yeah. Ya. Nah, merubah perusahaan yang sudah usia 57 tahun dengan skala yang demikian besar tidak mudah, membutuhkan proses. Jadi di dalam rencana Bulog itu masuk ke dalam rencana jangka panjang perusahaan 5 tahun.